Sebelum semesta tergelar dan waktu mulai berdetak, hanya ada Dia, Sang Kekasih Tunggal, dalam kesendiriannya yang Maha Agung. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku suka untuk dikenal, lalu kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Inilah awal dari segala kisah, sebuah kerinduan ilahi untuk dikenali, yang diekspresikan melalui penciptaan. Maka, cinta bukanlah produk sampingan dari eksistensi, melainkan alasan utama mengapa eksistensi itu sendiri ada. Cinta adalah nafas penciptaan, energi purba yang menggerakkan setiap atom di alam semesta menuju sumbernya. Setiap jiwa insan yang terlahir ke dunia fana ini, membawa serta sebuah percikan dari cinta purba tersebut. Ia adalah amanah suci, sebuah memori samar tentang kebersamaan agung di alam ruh, sebelum terpisah oleh dimensi ruang dan waktu. Para sufi menyebutnya sebagai fitrah, kecenderungan alami jiwa untuk kembali kepada asalnya. Percikan inilah yang membuat hati seorang hamba tidak pernah merasa benar-benar puas dengan gemerlap dunia, sebab ia tahu, secara naluriah, bahwa semua keindahan duniawi hanyalah bayang-bayang dari keindahan sejati Sang Kekasih. Di sepanjang hidupnya, seorang insan akan menemui berbagai bentuk cinta. Ada cinta kepada harta, tahta, pasangan, dan keluarga. Para arif bijaksana memandang ini semua sebagai cinta majazi, cinta metaforis yang sejatinya adalah jembatan untuk memahami cinta hakiki. Seorang pencari sejati tidak akan menolak cinta-cinta duniawi ini, namun ia juga tidak akan tenggelam di dalamnya. Ia akan menjadikannya sebagai cermin, tempat ia belajar tentang pengorbanan, kerinduan, dan keikhlasan, yang kelak akan ia persembahkan sepenuhnya kepada sang pemilik cinta yang sesungguhnya. Maka, menyadari hakikat cinta ini adalah langkah pertama dalam perjalanan pulang. Ia adalah kesadaran bahwa cinta bukanlah sekadar emosi yang datang dan pergi, melainkan esensi dari jati diri. Ia adalah pengakuan bahwa di dalam dada yang sempit ini bersemayam sebuah rindu yang usianya lebih tua dari bintang-bintang. Dengan kesadaran ini, seorang hamba mulai memahami bahwa seluruh hidupnya, pada dasarnya, adalah sebuah upaya untuk menjawab panggilan cinta dari rumahnya yang abadi. Ketika hati seorang hamba telah tersentuh oleh kesadaran akan cinta hakiki, maka dimulailah sebuah perjalanan. Ini bukanlah perjalanan yang diukur dengan jarak dan langkah kaki, melainkan perjalanan ke dalam diri, melintasi gurun ego dan lautan nafsu. Perjalanan ini dalam tradisi tasawuf disebut sebagai suluk, dan pelakunya disebut sebagai salik, seorang musafir spiritual. Jalannya adalah cinta, tujuannya adalah Sang Kekasih, dan bekalnya adalah penyerahan diri secara total. Setiap salik memulai perjalanannya dari titik yang berbeda, namun getaran yang memanggil mereka adalah sama, sebuah perasaan keterasingan di tengah keramaian dunia. Mereka merasa seperti pendatang di negeri yang asing, selalu merindukan sebuah kampung halaman yang entah di mana. Kerinduan inilah yang mendorong kaki mereka untuk melangkah, meninggalkan zona nyaman kepalsuan diri menuju ketidakpastian yang suci. Mereka menukar kepastian akal dengan keyakinan hati, sebab mereka tahu, akal hanya bisa membawa sampai ke gerbang istana, namun hanya cinta yang diizinkan masuk ke ruang singgasananya. Perjalanan seorang salik bukanlah sebuah garis lurus yang kaku, melainkan laksana sebuah tarian. Terkadang ia berputar dalam kebingungan, terkadang ia melompat dalam kegembiraan spiritual, dan terkadang ia bersimpuh dalam tangis kepasrahan. Setiap gerakannya, baik maju ataupun mundur, adalah bagian dari koreografi ilahi yang telah diatur oleh Sang Kekasih. Ia menari bukan untuk dilihat, melainkan sebagai ekspresi kerinduan jiwanya. Musik pengiringnya adalah zikir yang senantiasa membasahi bibir dan hatinya, sebuah alunan nama yang membuatnya terus bergerak mendekat kepada sumber suara itu. Jalan cinta ini terjal dan penuh liku, namun seorang salik tidak pernah merasa berjalan sendirian. Ia merasakan kehadiran Sang Kekasih dalam setiap hembusan angin, dalam gemerisik dedaunan,
dan dalam kehangatan mentari pagi. Ia belajar untuk melihat jejak-jejaknya di mana-mana, menjadikan seluruh alam semesta sebagai sahabat seperjalanannya. Inilah makna dari perjalanan pulang, sebuah tarian suci di mana sang penari perlahan-lahan melebur ke dalam irama sang pemilik tarian itu sendiri. Dalam kamus para pecinta, rindu atau syauq bukanlah sebuah penderitaan, melainkan sebuah anugerah yang teramat agung. Ia adalah bahan bakar yang menjaga api perjalanan tetap menyala. Tanpa rindu, seorang salik akan berhenti melangkah, terbuai oleh penginapan-penginapan sementara di sepanjang jalan. Rindu adalah bukti nyata bahwa ada hubungan yang hidup antara hamba dengan penciptanya. Ia adalah tali gaib yang terus menarik jiwa untuk kembali ke haribaannya. Rindu ini berfungsi sebagai kompas batin yang paling akurat. Di tengah badai keraguan dan kabut kemalasan, rasa rindu di dalam dada akan selalu menunjuk ke satu arah, arah sang kekasih. Ketika seorang hamba tersesat dalam labirin kesenangan duniawi atau terperosok dalam jurang keputusasaan, getaran rindu inilah yang akan membangunkannya kembali. Ia adalah rasa sakit yang suci, sebuah luka di hati yang hanya bisa disembuhkan dengan satu hal, perjumpaan dengan dia yang dirindukan. Seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, mengibaratkan rindu ini seperti suara seruling bambu yang menyayat hati. Seruling itu menangis karena ia telah dipotong dan dipisahkan dari rumpunnya. Begitu pula jiwa manusia, ia senantiasa merintih dalam lagu kerinduan karena terpisah dari asal-muasalnya, dari rumpun keesaan Allah. Tangisan jiwa inilah doa yang paling murni, sebuah pengakuan akan keterpisahan yang memohon untuk kembali disatukan. Semakin kuat api rindu membakar, semakin cepat pula ia menghanguskan sekat-sekat keakuan yang menjadi penghalang. Oleh karena itu, para pencari jalan pulang tidak pernah meminta agar rasa rindu di dalam hati mereka dihilangkan. Sebaliknya, mereka berdoa agar api rindu itu semakin dikobarkan. Mereka menyelami lautan rindu, menjadikannya sebagai wirid kalbu yang tiada henti. Sebab mereka paham, di puncak kerinduan yang paling membara, di saat hati terasa hancur berkeping-keping karena menahan gejolak cinta, disitulah pintu pertemuan akan mulai tersingkap. Rindu adalah sayap yang akan membawa terbang jiwa melintasi segala batasan menuju pelukannya. Jalan cinta pada hakikatnya adalah jalan peniadaan diri. Dinding terbesar yang menghalangi seorang hamba untuk bertemu dengan kekasihnya bukanlah jarak, melainkan keberadaan dirinya sendiri, sang ego atau nafs. Selama sang aku masih merasa ada, merasa memiliki, merasa mampu, dan merasa tahu, maka dia yang sejati akan tetap terhijab. Perjalanan pulang adalah proses melepaskan belenggu aku ini, lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah dia. Inilah yang disebut sebagai fana, atau peleburan diri. Proses fana bukanlah sebuah tindakan menghancurkan eksistensi, melainkan memurnikannya. Ibarat sebuah cermin yang tertutup debu tebal, ia tidak mampu memantulkan cahaya. Tugas seorang salik adalah membersihkan debu itu, bukan memecahkan cerminnya. Debu itu adalah sifat-sifat tercela, kesombongan, iri hati, kemelekatan pada dunia, dan segala bentuk penyakit hati. Cinta berfungsi sebagai kain pembersihnya, dan air matanya adalah air suci yang meluruhkan semua kotoran itu. Semakin bersih cermin hati, semakin jelas pula ia memantulkan wajah sang kekasih. Para sufi sering menggunakan analogi ngengat yang begitu mencintai api. Ia terbang berputar-putar di sekeliling lilin, semakin lama semakin dekat. Awalnya ia hanya merasakan kehangatannya, lalu ia tersentuh oleh cahayanya, dan pada puncaknya, ia menerjang masuk ke dalam inti api itu dan terbakar hangus. Bagi mata awam, ini adalah sebuah kematian. Namun bagi sang ngengat, inilah puncak penyatuan. Ia telah menjadi satu dengan api yang dicintainya. Begitulah seorang pecinta sejati, ia merelakan keakuan dirinya terbakar dalam api cinta ilahi, agar ia bisa hidup abadi di dalamnya. Maka, setiap ibadah, setiap zikir,
Dan setiap pelayanan yang dilakukan oleh seorang pencari adalah upaya untuk mengikis egonya. Ia sholat bukan agar dilihat saleh, melainkan untuk meniadakan dirinya di hadapan kebesarannya. Ia berpuasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan untuk mematikan hawa nafsunya. Inilah esensi dari ucapan, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Ini adalah deklarasi fana, sebuah pengakuan bahwa sang hamba hanyalah bayangan, dan pemilik wujud yang hakiki hanyalah Dia, sang kekasih abadi. Ketika cermin hati seorang hamba mulai menjadi bening setelah melalui proses peniadaan diri, maka ia akan dianugerahi sebuah kemampuan baru dalam memandang. Ini bukanlah penglihatan mata fisik, melainkan penglihatan mata hati atau basyirah. Kemampuan ini disebut sebagai musyahadah, yaitu menyaksikan jejak, sifat, dan keindahan sang kekasih yang terpancar di seluruh penjuru ciptaannya. Baginya, alam semesta bukan lagi sekumpulan benda mati, melainkan sebuah kitab agung yang setiap hurufnya menceritakan tentang Dia. Seorang yang telah mencapai makam musyahadah akan melihat keagungan Allah dalam gemuruh ombak di lautan, dan melihat kelembutannya dalam sehelai kelopak bunga yang mekar. Ia mendengar tasbih alam dalam desiran angin dan kicauan burung. Baginya, tidak ada lagi yang namanya kebetulan, karena setiap peristiwa, baik yang tampak menyenangkan maupun menyakitkan, adalah sebuah surat cinta dari sang kekasih yang berisi pesan-pesan tersembunyi. Dunia tidak lagi menjadi hijab yang menutupi, melainkan menjadi tajalli, atau manifestasi nyata dari sifat-sifatnya. Al-Quran menyatakan, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Bagi para arif, ayat ini bukanlah sekadar metafora, melainkan sebuah realita yang mereka saksikan setiap saat. Mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan di tempat-tempat yang jauh, karena mereka menemukannya di dalam detak jantung mereka sendiri, di dalam senyum seorang sahabat, bahkan di dalam tatapan seorang musuh. Segala sesuatu menjadi guru baginya, setiap kejadian menjadi pelajaran, karena ia melihat tangan sang sutradara agung di balik layar setiap adegan kehidupan. Ini adalah tahap di mana cinta tidak lagi buta, tetapi justru membuat mata menjadi awas. Cinta mempertajam pandangan batin sehingga mampu menembus selubung bentuk luar, untuk sampai pada esensi di baliknya. Sang pecinta tidak lagi hanya mencintai sang pencipta, tetapi ia juga mencintai seluruh ciptaannya, karena ia melihat pantulan wajah kekasihnya pada mereka semua. Inilah taman surga di dunia, di mana seorang hamba bisa berjalan-jalan sambil senantiasa memandang keindahannya, sebagai bekal untuk perjalanan pulangnya yang semakin mendekati tujuan akhir. Jalan cinta tidak pernah ditaburi dengan bunga-bunga kemudahan semata. Justru, jalan ini seringkali dipenuhi dengan duri-duri ujian dan kerikil-kerikil cobaan. Namun, bagi seorang pecinta sejati, ujian bukanlah sebuah hukuman atau pertanda kemurkaan. Sebaliknya, ia adalah bukti cinta dari sang kekasih. Ibarat seorang pandai emas yang membakar emas di dalam tungku api yang panas, tujuannya bukanlah untuk menghancurkan emas itu, melainkan untuk memisahkannya dari kotoran-kotoran yang menempel, agar ia menjadi emas murni yang berkilauan. Setiap ujian yang datang, baik berupa kehilangan, kesakitan, fitnah, maupun kesulitan, adalah api pemurnian bagi hati sang salik. Ujian itu datang untuk membakar habis sisa-sisa kemelekatan pada selain Dia. Ia datang untuk menguji ketulusan cinta seorang hamba. Apakah cintanya akan luntur ketika diuji dengan kepahitan, atau justru akan semakin kuat dan murni? Ujian adalah cara sang kekasih bertanya, apakah engkau benar-benar mencintaiku, atau engkau hanya mencintai nikmat-nikmat yang kuberikan? Para wali dan nabi adalah orang-orang yang paling dahsyat ujiannya, karena tingkat cinta mereka pun paling tinggi. Kisah Nabi Ayub yang sabar dalam penyakitnya, Nabi Yusuf yang tabah di dalam sumur dan penjara, hingga puncak kesabaran Nabi Ibrahim saat diperintahkan menyembelih putranya. Semuanya adalah epik cinta yang dilukis dengan tinta ujian.
Mereka menemukan manisnya kebersamaan dengan sang kekasih justru di tengah pahitnya cobaan. Mereka paham bahwa di balik setiap kesulitan, ada sebuah kelembutan tersembunyi, sebuah pelukan gaib yang menguatkan jiwa. Maka, seorang hamba yang berjalan di atas jalan cinta akan belajar untuk menari di tengah badai. Ia akan bersyukur saat diberi nikmat, dan akan bersabar, bahkan ridho, saat ditimpa musibah, karena ia tahu keduanya berasal dari sumber yang sama, dari tangan kekasihnya. Ujian tidak lagi membuatnya jatuh, tetapi justru membuatnya terbang lebih tinggi. Setiap luka yang ia terima di jalan ini akan menjadi jendela bagi masuknya cahaya ilahi, memurnikan jiwanya hingga siap untuk perjumpaan agung di akhir perjalanan. Setelah melewati berbagai lembah dan mendaki gunung-gunung ujian, dengan hati yang telah dimurnikan oleh api rindu dan cinta, seorang salik akan tiba di puncak perjalanan. Puncak ini bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah keadaan kesadaran yang disebut makrifatullah, atau mengenal Allah. Ini bukanlah pengenalan melalui dalil akal atau teks kitab semata, melainkan sebuah pengenalan langsung, dari hati ke hati, dari ruh ke ruh. Inilah momen di mana sang pencari menyadari bahwa yang dicari selama ini tidak pernah jauh darinya. Dalam keadaan makrifat, sekat antara aku dan dia menjadi begitu tipis, bahkan lenyap. Sang hamba mengalami apa yang diisyaratkan dalam hadis qudsi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini bukanlah berarti sang hamba telah menjadi Tuhan, melainkan kehendak dan sifat sang hamba telah sepenuhnya lebur dalam kehendak dan sifat Allah. Ia melihat dengan pandangannya, mendengar dengan pendengarannya, dan bertindak karenanya. Analogi yang sering digunakan adalah setetes air yang akhirnya kembali ke samudra. Ketika tetesan itu menyatu dengan samudra, apakah ia masih menjadi tetesan? Wujudnya telah melebur, namun esensinya tidak hilang. Ia telah menjadi bagian dari samudra yang tak terbatas. Begitulah jiwa seorang arif. Ia melepaskan identitas kecilnya untuk menemukan identitas sejatinya di dalam samudera keesaan ilahi. Ia menemukan kebebasan sejati dalam ketiadaan diri, dan menemukan kehidupan abadi dalam kematian egonya. Inilah tujuan akhir dari perjalanan pulang. Pulang bukan berarti kembali ke sebuah tempat, melainkan kembali kepada kesadaran primordial bahwa pada hakikatnya tidak ada wujud yang nyata selain wujud Allah. Ini adalah puncak kebahagiaan, ketenangan yang melampaui segala pemahaman. Di titik ini, pencarian telah berakhir, karena sang pencari telah menemukan dirinya di dalam yang dicari. Cinta telah mengantarkan jiwa kembali ke pangkuan sang pemilik cinta, menuntaskan janjinya sebagai jalan pulang yang sejati. Setelah mengalami peleburan diri, fana, perjalanan seorang pecinta tidaklah berakhir. Justru, ia memasuki sebuah babak baru yang lebih agung, yaitu keadaan baka, atau kekal bersama Allah. Jika fana adalah proses kematian dari diri yang palsu, maka baka adalah kelahiran kembali untuk hidup dengan diri yang sejati. Sang hamba kini hidup, bergerak, dan bernafas, bukan lagi dengan kekuatan dirinya, melainkan dengan kekuatan dan kesadaran ilahi yang mengalir melalui dirinya. Seorang yang telah mencapai makam baka akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, namun dengan kualitas batin yang sama sekali berbeda. Ia berjalan di pasar, berinteraksi dengan manusia, dan menjalani kehidupan seperti biasa, namun hatinya senantiasa terhubung dengan sumbernya. Ia menjadi manifestasi dari sifat-sifat welas asih, Rahman dan Rahim, Allah di muka bumi. Pandangannya adalah pandangan kasih sayang, ucapannya adalah ucapan hikmah, dan perbuatannya adalah perbuatan yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Ia tidak lagi melihat manusia lain sebagai yang lain, tetapi sebagai sesama ciptaan yang di dalam diri mereka juga terdapat percikan ilahi yang sama. Cintanya tidak lagi eksklusif, melainkan menjadi universal.
Ia mencintai orang saleh karena ketaatannya, dan mencintai pendosa karena ia melihat potensi rahmat Allah yang bisa mengubahnya. Ia menjadi seperti matahari yang menyinari semua tanpa membeda-bedakan, atau seperti hujan yang turun membasahi setiap jengkal tanah tanpa memilih-milih. Inilah makna sesungguhnya dari pulang. Pulang bukan berarti berdiam diri dalam keheningan, tetapi kembali ke dunia dengan membawa cahaya dari rumah. Ia menjadi khalifah sejati, duta cinta ilahi di muka bumi. Hidupnya menjadi sebuah puisi indah yang mengisahkan keagungan sang kekasih. Dan ketika ajal fisik menjemputnya kelak, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan hanya sebuah pelepasan pakaian lama untuk menyambut perjumpaan abadi yang telah ia nikmati bahkan sejak masih berada di dunia. Ia pulang dengan sebenar-benarnya pulang, kekal dalam dekapan cinta yang tak berkesudahan.